Shalom, selamat pagi. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali, diberikan kesegaran, diberikan kehidupan yang baru. Kita sungguh mengucap syukur atas begitu banyak berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan pada pagi hari ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji, memuliakan namanya, memanjatkan doa, dan terlebih lagi mengerti maksud dan kehendaknya melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biarlah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan meletakkan semua beban hidup kita, segala persoalan kita, perkara kita, kesesakan kita, dan khususnya buat saudara-saudara yang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah karena sakit. Kiranya Tuhan melawat saudara, menjamah dan memberikan kesembuhan, serta diberikan pengharapan yang baru dan kekuatan untuk menghadapi hari demi hari dalam hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, bahkan di luar negeri, di mana sepanjang siaran ibadah online ini bisa ditangkap, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat, dengan sikap yang tunduk pada firman Tuhan, dengan hati yang terbuka yang mau dibentuk, yang diproses kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk sesaat bersaat teduh, berdoa, mohon nikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan di dalam mengikuti ibadah online yang sederhana ini dari awal sampai akhir. Mari kita berdoa, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Yaitu bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan tanpa menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Mari kita awali dengan menaikkan pujian, terpujilah Allah, sebab hanya Dia di dalam juru selamat, di dalam Yesus, satu-satunya yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasihnya untuk dunia jemaat ini, sehingga diberikan putranya yang kudus, mengangkat manusia serta menebus. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap lirik lagunya. Kita naikkan pujian, terpujilah Allah. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh memulai ibadah online ini dengan penuh sukacita.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi ini. Ibadah online pada pagi hari ini dihadirkan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari pemeliharaan Tuhan sungguh nyata atas hidup kita. Dia tidak lupa memelihara kita, bahkan di saat kita mengalami berbagai macam pergumulan, kesesakan, problem, dan beban hidup. Dia ada, dia hadir untuk kita. Bahkan dia menguatkan kita, memberikan harapan baru kepada kita untuk memampukan kita melewati hari demi hari dalam pemeliharaan dan penyertaannya. Oleh karena itu marilah kita memberikan segala hormat dan pujian serta sembah hanya bagi dia di tempat yang maha kudus. Mari kita naikkan pujian, berilah hormat padamu, berilah hormat padaku, berilah hormat pada Allah, dan hanya dia saja yang patut kita puji terus di dalam segala kondisi dan keadaan kita. Biarlah kita disanggupkan, dimampukan untuk senantiasa bersyukur, memuji dia terus. Kita pujikan, berilah hormat padaku.
Mari kita masuk ke dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, pemberitaan, kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita juga berdoa untuk persembahan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas setiap anugerah-Mu, untuk setiap belas kasihan Tuhan kepada kami. Kami juga mengucap syukur atas begitu banyak berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami, baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani. Demikian juga atas penyertaan Tuhan di saat kami mengalami begitu banyak problem kesesakan dan kesukaran serta beban hidup. Bapa, Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau tetap setia bahkan kami di saat kami kurang setia atau bahkan tidak setia, Engkau tetap setia kepada kami. Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Teristimewa kami mengucap syukur atas iman yang masih Tuhan percayakan kepada kami untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup secara pribadi. Kami mengucap syukur atas karya agung penebusannya melalui kayu salib yang menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, apapun yang kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu tidak akan bisa menggantikan kasih-Mu yang begitu agung, karya penebusan-Mu di kayu salib. Pada pagi hari ini kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, telah melanggar kekudusan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi. Dan semua dosa-dosa dan pelanggaran kami tidak ada satupun yang sanggup kami sembunyikan, karena Engkau Maha Tahu, karena Engkau Maha Kuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan melalui darah Kristus yang sudah tercurah di Golgota, kiranya membasuh kami satu persatu, melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Dan melalui sukacita yang datang daripada-Mu, kami boleh menyambut ibadah online pada pagi hari ini dan mengikutinya sampai selesai. Teristimewa kami akan mendengar maksud dan kehendak melalui pemberitaan firman yang akan diberitakan sebentar lagi. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, dengan benar, dan pemberitaan firman boleh disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami apapun yang kami butuhkan supaya firman boleh diberitakan dengan benar, dengan baik dan sejelas-jelasnya. Dan khususnya Engkau berkati hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman, tambahi ubahkan sedemikian rupa sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Bapa di surga, biarlah firman-Mu boleh tumbuh berbuah lebat bagi kami. Kami pakai untuk memuliakan, khususnya menghadapi hari-hari yang begitu berat saat ini. Kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Tuhan memberkati seluruh peralatan yang kami pakai, baik itu koneksi internet, laptop, HP, wireless, mic, dan semua peralatan yang kami pakai. Biarlah Tuhan sendiri arahkan untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari, khususnya untuk kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami
kekacauan pikiran mengembara kemana-mana. Tuhan, biarlah kami diberikan kesegaran, kami diberikan sukacita untuk dibentuk melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah ya Tuhan, Kau memberkati persembahan ini dan Kau pakai tangan-tangan yang mengelolanya, supaya boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini, serta peduli berbagi kasih bersama. Biarlah segala program yang sudah disusun bukan hanya sekedar program yang mati, tetapi program yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Biarlah segala usaha kami, pekerjaan kami persembahkan juga kepada-Mu. Hati kami, hidup kami seutuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami tidak lupa terus membawakan doa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Bapak, kami mohon kiranya Roh Kudus mempertobatkan mereka semua, khususnya yang berkaitan dengan korupsi di negara kami yang begitu menghimpit kami, yang begitu merugikan rakyat kecil, merugikan rakyat banyak, dan hanya menikmati kelimpahan dari beberapa gelintir orang saja. Bapak, biarlah melalui Roh-Mu, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, mereka boleh bekerja takut akan Tuhan. Dan kami terus membawa problem korupsi yang begitu menghimpit di negara kami, yang begitu menjerat banyak pejabat di skala ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri dengan cara-Mu agar bisa korupsi di Indonesia ini segera diatasi. Kami tidak lupa juga berdoa untuk begitu banyak perang, perselisihan, cekcokan di antara segala bangsa dan negara. Bapak, kami mohon belas kasihan, kiranya Engkau sendiri sebagai sumber damai, Kau nyatakan kepada seluruh dunia bahwa kami bisa hidup damai dan rukun di dalam nama Kristus, dalam nama Yesus. Dan kami terus membawa dalam doa untuk kondisi perekonomian akibat perang ini, ya Tuhan, khususnya untuk Indonesia. Biarlah melalui tangan kuasa-Mu, Indonesia juga boleh mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Mengingat begitu banyak jiwa penduduk dan rakyat Indonesia yang mengalami kesengsaraan akibat kelesuan ekonomi. Tuhan, kiranya Kau berbelas kasih. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit baik jasmani maupun rohani, baik yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Kau berkenan melawat mereka, menjamah, bahkan memberikan kesembuhan kepada mereka. Total mereka disembuhkan, dipulihkan, dan mereka mengingat bahwa semuanya datang daripada-Mu, dan mereka boleh dipakai Tuhan kembali bagi segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan iman karena berbagai macam persoalan dan tekanan hidup yang mereka hadapi. Dan kasihanilah mereka. Roh Kudus kiranya menganugerahkan iman yang sejati kepada mereka. Dan Roh Kudus memakai kami untuk menjangkau mereka, merampas mereka kembali dari dunia. Dan mereka boleh dibawa kepada Yesus, dipertobatkan, dan dipulihkan iman pengharapannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kemerosotan perekonomian, bahkan kebangkrutan total, habis-habisan, tidak tahu lagi berbuat apa. Bapak, mohon belas kasihan, kiranya Engkau melawat mereka dan memulihkan kondisi perekonomian mereka, sehingga dengan berkat kemurahan Tuhan mereka melayani, mereka ditarik kembali makin dekat, makin mengenal Tuhan.
Mereka yang mengalami kemerosotan iman ingin undur dari Tuhan, biarlah mereka disegarkan, bahkan dianugerahkan iman yang kuat, iman yang teguh di dalam menghadapi segala macam pergumulan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya yang telah menjangkau begitu banyak jiwa untuk datang kepada Kristus, untuk diperlengkapi dengan pengertian yang benar dan didorong dalam pelayanan. Bapa, kami membawa dalam doa untuk STOS ini, biarlah makin hari makin memuliakan Tuhan. Hikmat daripada Tuhan menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa pada pengertian yang benar dalam melayani. Demikian juga kami terus membawa ke dalam doa Grace Ministry ini maupun Grace Ministry Church, biarlah segala pelayanan diarahkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk menjangkau lebih banyak lagi daerah untuk dikuatkan, untuk diperbarui imannya, untuk supaya mereka mengenal Juru Selamat. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Nufi yang berada di Kamboja di dalam proyek pengerjaan apartemen dan hotel, dan pelayanan apapun yang dia kerjakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati tangan, hikmat, pikiran, dan apapun yang dia kerjakan di negara orang, supaya menjadi saluran berkat bagi sesama. Berkati juga kondisi pekerjaannya, berkati istri, berkati anaknya yang sedang studi di Korea. Biarlah ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk masa depan dari anak Theo ini. Biarlah dia boleh tumbuh di dalam pengertian yang benar dan beroleh iman yang teguh di tengah-tengah studinya dan menjalani hidup sendirian di negara orang, di Korea. Kami serahkan ke dalam tangan. Demikian juga untuk istrinya yang pelayanan, Tuhan berkati dan terus berikan kekuatan kepada dia, penghiburan. Demikian juga untuk Ibu Ari dan Bapak Kosim di dalam pekerjaan dan usahanya beserta dengan anak-anaknya. Tuhan terus memberkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya, mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup mereka dan buat mereka makin dekat mengenal Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Saudara Edu di dalam mengambil keputusan untuk bekerja di Bali, di Surabaya, ataukah di Batam ataupun Tanjung Pinang, dimanapun Kau tempatkan ya Tuhan, biarlah Kau terus memberikan, menganugerahkan iman yang sejati kepada dia beserta dengan istri dan anak-anaknya. Kau berkati keluarga kecil ini untuk makin hari makin dekat, makin cinta Tuhan. Kami tidak lupa membawa dalam doa untuk Ibu Putri, untuk Ibu Isnani, untuk Saudara Hendy di Bia. Bapak kiranya Kau melawat mereka satu-satu dan menolong mereka di dalam segala kesulitan mereka, problem persoalan yang mereka hadapi. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan hidup mereka dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Ayu di Hong Kong, Ibu Dea di Taiwan, Ibu Yeni di Hong Kong, Ibu Jessie di Sarawak. Bila mereka Tuhan berikan roh yang berkobar-kobar dalam melayani, dan Kau berikan ketundukan serta sukacita dalam mencari kebenaran, di dalam belajar mengenal Juru Selamat yang sejati, dan mereka boleh bersukacita melayani Tuhan dengan pengertian yang benar. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Unijan, untuk Bapak Olivera, untuk Bapak Antonio, Tuhan, untuk Bapak Iwan di Batam. Biarlah Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan memberkati selalu. Dan di dalam kesendiriannya beserta dengan anaknya, Tuhan tetap memberikan sukacita, penghiburan, pengharapan.
Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Gusti, Bapak Anto, Bu Miske yang telah menyediakan diri untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan iman mereka, memberikan kemampuan apapun yang mereka butuhkan, tetap terus melayani Tuhan dengan sukacita. Bapa di surga, kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, keluarga kami. Biarlah Tuhan terus memelihara kami, dan kami makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memujikan, menaikkan pujian sekali lagi. Pujilah Tuhan Sang Raja. Biarlah hari demi hari hidup kita dipenuhi dengan pujian, ucap syukur kepada Tuhan, mengingat begitu baik, begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu baiknya Tuhan, begitu luar biasanya anugerah Tuhan. Biarlah hati kita, mulut kita, di dalam segala kondisi kita terus memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Mari kita persiapkan dari perjanjian baru 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, upahku adalah memberitakan Injil dengan murni. Satu Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil itu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat, bukan kepada diri sendiri. Betapa pentingnya memberitakan berita Injil yang murni, yang berbobot, yang berkualitas. Bukan yang murahan, bukan yang asal-asalan, atau Injil yang gampangan, tanpa persiapan dan sebagainya. Di zaman sekarang ini banyak orang melihat pelayanan sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu, entah itu uang, entah itu pengaruh, entah itu popularitas, atau berkat jasmani. Sehingga orang luar melihat kekristenan itu betapa memalukan. Tidak lebih daripada spirit duniawi. Hamba Tuhannya juga materialistis, segala sesuatu diukur dengan uang, bahkan di dalam pelayanan itu sendiri identik dengan uang, pengaruh, popularitas, dan sebagainya. Jadi tidak lebih baik daripada spirit orang-orang duniawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberitaan Injil itu ada dua kemungkinan. Antara kemurnian Injil juga menyangkut hak dan kewajiban. Yang pertama yang terpenting adalah supaya Injil itu tetap murni. Pemberitaan Injil itu harus dilakukan dengan setia pada kebenaran firman Tuhan. Jadi standar kebenaran untuk menyampaikan maksud dan kehendak Allah itu adalah firman Tuhan. Bukan yang lain, bukan hikmat, bukan fasih lidahnya, bukan betapa pintarnya kognitifnya, pengetahuannya. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan supaya jemaat mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dan supaya firman itu, Injil itu murni, tidak ditambahi, tidak dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan manusia, atau keinginan bagi yang memesannya. Para donatur, para jemaat yang memberikan persembahan cukup besar, dan sebagainya. Injil yang murni itu berpusat pada Kristus, pada salib, pada anugerah dan pertobatan. Jadi tujuannya bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk memuliakan Allah. Kita bisa melihatnya di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yang kedua, sebagai hak orang percaya. Setiap orang percaya memiliki hak istimewa untuk memberitakan Injil. Dan itu harus disadari. Pemberitaan Injil bukan hanya pekerjaan para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris.
tetapi hak istimewa setiap orang. Ini adalah kehormatan karena kita dilibatkan di dalam karya keselamatan Allah. 1 Korintus 9 ayat 16-18. Memberitakan Injil bukan hanya tugas para rohaniawan, tetapi tugas semua orang percaya, tugas semua jemaat. Dan pemberitaan Injil juga kewajiban dari setiap orang percaya. Jadi selain hak, penginjilan juga adalah mandat atau kewajiban. Yesus memerintahkan di dalam Amanat Agung, Matius 28 ayat 19-20, agar semua orang memuridkan. Semua murid itu menjadikan semua bangsa muridnya, murid Yesus. Karena itu tidak memberitakan Injil berarti mengabaikan panggilan Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan. Pemberitaan Injil adalah kehormatan, hak, tapi juga sekaligus tanggung jawab atau kewajiban. Dan harus dilakukan dengan setia agar Injil tetap murni sesuai dengan kebenaran Allah. Agar jemaat mengerti maksud dan kehendak Allah melalui firman yang diberitakan. Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus berkata sesuatu yang sangat radikal. Dikatakan di sana, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus juga berkata sebaliknya, upahnya adalah bukan apa yang ia terima dari pemberitaan Injil itu, melainkan bahwa ia boleh memberitakan Injil dengan murni. Ini membalik cara pikir dunia. Dan bahkan banyak gereja hari ini yang tidak lagi memberitakan Injil dengan murni, dengan setia, dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan. Sesuai dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk memegahkan diri saat kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Panggilan memberitakan Injil adalah keharusan ilahi. Ayat 16 dikatakan di sana, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Paulus tidak melihat pelayanan sebagai pilihan, tetapi sebagai keharusan, necessity. Ia tidak berkata, saya memilih melayani. Tetapi ia berkata, saya harus melayani. Ini menunjukkan ada panggilan Allah yang berdaulat. Ada beban ilahi di dalam hati. Sesuai dikasih Tuhan, pelayanan yang sejati itu bukan karena ambisi pribadi. Bukan juga karena ingin untuk dikenal, ingin mendapatkan popularitas, terkenal, diterima di mana-mana dan sebagainya. Tetapi karena tidak bisa tidak. John Calvin mengatakan, tidak ada pelayan yang sejati kecuali ia sadar bahwa ia diikat oleh panggilan Allah. Panggilan pelayanan adalah bagian dari kedaulatan Allah, divine calling. Bukan hasil kehendak bebas manusia semata. Artinya, kalau seseorang benar-benar dipanggil, sungguh-sungguh dipanggil, sungguh-sungguh merasakan panggilan Tuhan, ia tidak akan bisa hidup tenang tanpa memberitakan Injil. Baik itu pergi kemana-mana, baik itu offline maupun online, baik itu tatap muka maupun memberitakan secara online. Dia tidak akan bisa hidup tenang tanpa memberitakan Injil itu.
Dan ini dia statement yang begitu menggetarkan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ungkapan ini menunjukkan dorongan batin yang kuat dan kesadaran panggilan dari Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, memberitakan Injil bukan pilihan, tetapi suatu keharusan ilahi. Mananya secara singkat, kesadaran panggilan, sadar akan panggilannya. Paulus merasa ia dipercayakan Injil oleh Tuhan, sehingga ia tidak bisa diam. Orang yang dianugerahi iman yang sejati, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan. Dia tidak bisa tinggal diam. Hanya duduk seminggu sekali di gereja mendengarkan firman Tuhan dan tidak pergi kemana-mana. Tetapi dia merasakan panggilan yang luar biasa itu membuat dia sukacita pergi kemana-mana. Memberitakan Injil, mengerjakan misi, memuridkan dan sebagainya. Ini adalah tanggung jawab serius. Dikatakan di sana celaka. Berarti ada konsekuensi rohani jika ia mengabaikan tugas itu. Amanat agung sudah diberikan. Kalau kita hanya puas dengan duduk di gereja seminggu sekali, itu pun mungkin dengan sikap yang asal-asalan, mengantuk saat mendengarkan firman dan sebagainya. Jadi ingat, ini adalah tanggung jawab yang serius. Ada konsekuensi rohani jika kita mengabaikan tugas amanat agung. Ini juga adalah beban hati untuk jiwa-jiwa. Injil adalah kabar keselamatan. Tidak memberitakannya berarti membiarkan orang tetap di dalam kebinasaan. Mereka tidak bisa mengenal juru selamat. Mereka tidak bisa mengenal Allah yang benar. Karena mereka tidak mengenal juru selamat, tidak memiliki juru selamat. Atau bahkan menolak juru selamat, mereka tetap ada di dalam kebinasaan. Murka Allah tetap menyala atas hidup mereka. Memberitakan Injil juga adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Penginjilan adalah bentuk ketaatan, bukan sekedar pelayanan sukarela. Dari kalimat ini menegaskan bahwa pemberitaan Injil adalah tanggung jawab yang begitu mendesak. Mendesak baik bagi yang akan mendengarkannya maupun yang memberitakannya. Karena hidup kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Yang mendengar Injil ataukah yang memberitakannya akan dipanggil terlebih dahulu. Jadi pemberitaan Injil adalah tanggung jawab yang mendesak, lahir dari panggilan Tuhan dan kasih kepada manusia. Bukan sekedar pilihan tambahan di dalam hidup orang percaya. Di dalam pemberitaan Injil, di dalam melakukannya, bukan menurut kehendak sendiri. Di dalam pemberitaan Injil itu melakukannya bukan menurut kehendak sendiri. Penginjilan tidak boleh didorong oleh ambisi pribadi. Tetapi dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemberitaan Injil tidak boleh didorong oleh kepentingan diri sendiri atau cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang duniawi, tetapi harus tunduk pada kehendak Allah. Apa maunya Allah? Memberitakan Injil sekali lagi, melakukan kehendak Tuhan. Jadi motivasi yang benar, bila melakukannya dengan motivasi yang benar, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari popularitas atau keuntungan pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Isi yang setia
Jadi tidak memodifikasi sedemikian rupa Injil itu agar lebih menarik. Tetapi tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan itu yang kita sampaikan kepada jemaat. Caranya juga harus benar, dilakukan dengan cara yang benar. Dilakukan dengan kasih, dengan kerendahan hati, dan ketergantungan pada Roh Kudus. Bukan dengan manipulasi, dengan cara-cara metode manusia yang dunia. Pemberitaan Injil juga adalah ketaatan pada panggilan Tuhan. Seperti Paulus, kita melayani karena kita diutus, bukan karena keinginan sendiri. 1 Korintus 9 ayat 16-17. Pemberitaan Injil harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, baik itu motivasi, isi maupun caranya. Jadi bukan menurut keinginan manusia. Dikatakan di sana juga khususnya bagaimana kita bersikap kepada para pelayan, para pemberita Injil. Jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Ini antara memberangus dan sebaliknya tidak menggunakan hak sebagai pemberita Injil. Dikatakan di sana, jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Ini adalah prinsip dari Perjanjian Lama, khususnya di dalam Ulangan 25 ayat 4 yang dipakai Paulus untuk menjelaskan bahwa pekerja Tuhan berhak menerima dukungan materi. Jadi, seperti lembu yang bekerja boleh makan dari hasilnya, demikian juga pemberita Injil berhak hidup dari pelayanannya. Para pemberita Injil lebih dari lembu yang sedang mengirik. Para pemberita Injil bekerja bagi kemuliaan. Karena itu mereka sudah selayaknya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan apa yang dia layani. Di sana Paulus tidak menggunakan hak tersebut. Paulus memilih tidak memakai hak itu dalam situasi tertentu. Ia menolak menerima dukungan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi Injil. Dan ini menunjukkan ketulusan pelayanannya. Ini juga untuk menjaga agar Injil diberitakan tanpa motif keuntungan atau kepentingan diri sendiri. Secara prinsip, pemberita Injil berhak menerima dukungan. Tetapi dalam kasih dan hikmat, ia juga bisa melepaskan hak itu demi kemajuan dan kemurnian Injil. Sekali lagi, demi kemajuan dan kemurnian Injil. Bisa nampakkannya. Kalau sampai takut, sungkan kepada donatur atau jemaat yang memberi persembahan besar, pemberitaan Injil itu sudah tidak murni lagi, tetapi takut, hormat, dan gentarlah kepada Allah terhadap pemberitaan Injil agar semurni mungkin. Saudara dikasih Tuhan, pelayanan itu bukan untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi. Ayat 17. Dikatakan di sana, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, aku berhak menerima upah. Paulus mengakui secara manusia ia berhak menerima upah. Tetapi ia tidak menjadikan itu motivasi utama. Hak, right, dan motivasi. Motifnya apa? Banyak pelayan hamba Tuhan yang jatuh
bukan karena salah secara doktrin, secara pengajaran, tetapi karena motivasi hati yang bergeser. Pemberitaan Injilnya sudah tidak murni lagi, tetapi telah terkontaminasi dengan banyak hal. Matthew Henry menulis, seorang pelayan Injil harus lebih senang melakukan tugasnya daripada menerima upahnya. Ini sungguh indah dan luar biasa. Sekali lagi Matthew Henry menulis, seorang pelayan Injil harus lebih senang melakukan tugasnya daripada menerima upahnya. Jadi pelayanan adalah anugerah, grace, bukan transaksi. Aku dapat apa? Aku dapat berapa? Berani berapa manfaat? Injil tidak boleh diperdagangkan. Jadi ini menolak sama sekali Injil kemakmuran. Menolak pelayanan yang hanya berorientasi pada keuntungan atau kepentingan pribadi. Mari kita lihat ayat berikutnya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 18. Upahku ialah aku memberitakan Injil tanpa upah. Paulus menyatakan bahwa sukacita dan kehormatannya justru terletak dalam memberitakan Injil tanpa menuntut bayaran. Dilakukan dengan motivasi yang murni. Ya tidak memberitakan Injil demi keuntungan pribadi, demi keuntungan materi. Kerelaan berkorban, ia rela melepaskan haknya demi Injil. Kesukaan rohani, upahnya bukan uang, tetapi sukacita karena boleh melayani Tuhan dengan tulus. Menjaga Injil dari kecurigaan. Dengan tidak menerima upah, ia menghindari kesan bahwa Injil diperdagangkan. Bagi Paulus, pelayanan itu sendiri adalah upah. Ia bersukacita karena dapat memberitakan Injil dengan bebas, dengan tulus, dan tanpa pamrih. Upah yang sejati adalah Injil diberitakan dengan murni. Tegaskan di ayat 18, apakah upahku? Ya bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ini inti dari khotbah ini. Paulus berkata upah, kesempatan untuk memberitakan Injil tanpa mencemarinya. Apa artinya murni? Murni tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi, tidak dimanipulasi untuk kepentingan manusia. Tidak dipakai sebagai alat mencari keuntungan. John Owen mengatakan, kemurnian Injil lebih berharga daripada segala keuntungan dunia. Injil adalah sola gratia, hanya anugerah. Jika Injil dicampur dengan kepentingan manusia, Injil itu rusak. Maka memberitakan Injil dengan murni adalah menjaga kemuliaan Allah, menjaga kebenaran keselamatan. Bahayanya jika Injil yang tidak murni. Yang pertama, Injil kemakmuran. Yang fokusnya hanya berkat materi saja. Bukan salib. Injil motivasi. Yang fokusnya hanya sukses diri sendiri saja. Bukan pertobatan. Injil kompromi. Tidak lagi berbicara tentang dosa, murka Allah, dan penghakiman. Kontras dengan Injil yang sejati. Injil yang murni adalah Kristus yang disalibkan. Manusia berdosa total. Keselamatan hanya oleh karena anugerah. Iman sebagai alat, bukan jasa. Kalau kita bisa melakukannya, itu pun dari Dia. Baik to will dan to do, semua dari Dia. Kemauan dan kemampuan dari Dia. Semua dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Saudara dikasih Tuhan,
mari kita mengevaluasi diri. Paulus tidak berkata upahku adalah gereja yang besar, upahku adalah banyak jemaat, upahku adalah hidup yang terjamin nyaman. Tetapi dia berkata upahku adalah aku boleh memberitakan Injil dengan murni. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Apakah aku melayani untuk Tuhan atau untuk diriku sendiri? Apakah Injil yang aku beritakan masih murni? Apakah aku rela kehilangan keuntungan besar demi menjaga Injil tetap benar? Saudara dikasih Tuhan, Kristus tidak mati supaya kita menjadi kaya, tetapi supaya kita diselamatkan dari dosa. Dan jika kita benar-benar mengerti Injil itu, maka upah terbesar kita bukan apa yang kita terima, tetapi bahwa kita boleh memberitakan Injil itu dengan setia dan murni. Pelayanan yang setia tidak mencari kemuliaannya sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Allah menambahkan, lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan kemurnian Injil. Mari kita menjaga diri, mempersiapkan diri dipakai Tuhan, memberitakan Injil yang murni, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sukacita, setia, dan mengucap syukur kepada Dia. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Glory. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kami, bahwa panggilan untuk memberitakan Injil itu adalah keharusan bagi kami sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Ampuni kami ya Tuhan jika kami seringkali melakukan dengan cara dan motivasi yang salah. Pada pagi hari ini kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kami untuk bisa melakukannya dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, semata-mata karena cinta Tuhan dan memuliakan Tuhan. Beri kami terus kekuatan untuk hidup melayani Engkau sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlap.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikutlah Tuhan dan layanilah Tuhan. Setia sampai akhir. Kita akan mengakhiri pada online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembahannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita naikkan pujian doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat masih berlangsung untuk kelas saat ini. Kelas satanologi, teologi perjanjian baru beserta dengan manusia dan dosa. Silakan saudara yang ikut bisa mendaftarkan diri di nomor handphone yang tercantum di layar. Pengumuman yang kedua, sudah tersedia e-book teologi untuk memperlengkapi diri ataupun sebagai bahan bacaan, khususnya sudah mempersiapkan diri dalam pelayanan. Ada doktrin Allah, ada eskatologi, ada etika Kristen, ada misiologi, kristologi, filsafat teologi, teologi reform, serta bibliologi. Saudara bisa mendapatkannya di nomor yang tercantum di layar ya, 081803046550. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk berkolaborasi, bersinergi bersama dengan Grace Ministry Church dalam misi perkabaran Injil, baik itu kepedesaan maupun pedalaman, saudara bisa menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar 08183030465550. Itu saja pengumumannya. Ibadah online selesai. Silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.